Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM 18 12 10 183 kelas PIE semester 6. Di video kali ini saya akan membahas mengenai soft skill. Mari kita sama-sama menyimak. Soft skill adalah keterampilan kecakapan hidup baik untuk diri sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, yaitu berupa keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain maupun keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri agar mampu mengembangkan produktivitas kerja secara maksimal. Terdapat 10 atribut soft skill. Yang pertama yaitu transforming karakter dan transforming beliefs, yang kedua change management dan stress management, yang ketiga time management, yang keempat yaitu creative thinking, critical thinking, dan analytic thinking, yang kelima goal setting and life purpose, yang keenam yaitu accelerated learning techniques, yang ketujuh communication skill, yang kedelapan leadership skill, yang kesembilan self-marketing skills, dan yang terakhir yaitu negotiation skill dan relationship building. Masuk kepada poin yang pertama yaitu transforming karakter dan transforming beliefs. Transforming karakter merupakan perubahan sikap seseorang dalam kehidupan nyata sehari-hari yang berproses secara berangsur-angsur. Sedangkan transforming beliefs adalah keyakinan kita kepada kemampuan kita yang mempengaruhi aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Keyakinan adalah kekuatan pendorong dari tindakan kita dan itu akan menentukan kemampuan kita untuk memobilisasi potensi kita sendiri. Keyakinan tersebut dapat didasarkan dalam 4 hal, yaitu yang pertama pengalaman akan kesuksesan, yang kedua pengalaman individual lain, yang ketiga persuasi verbal, dan yang terakhir keadaan fisiologis. Berikutnya yaitu change management dan stress management. Change management atau manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Terdapat pendekatan dalam change management, yaitu yang pertama plan change atau perubahan terencana, dan yang kedua yaitu emergence approach atau pendekatan darurat. Tahapan perubahan: yang pertama dirasakannya kebutuhan untuk melakukan perubahan, yang kedua pengenalan bidang permasalahan, yang ketiga identifikasi hambatan, yang keempat pemilihan strategi perubahan, yang kelima pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Masuk kepada poin yang selanjutnya yaitu stress management atau manajemen stres adalah suatu keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan karena adanya ancaman dan ketidakmampuan dalam coping yang dilakukan. Terdapat teknik stress management. Yang pertama yaitu teknik kerekayasaan organisasi, yang kedua teknik kerekayasaan pribadi, yang ketiga teknik penenangan pikiran, dan yang terakhir yaitu teknik penenangan melalui aktivitas fisik. Masuk kepada poin yang ketiga yaitu time management. Time management adalah tentang perencanaan hari atau waktu supaya bisa melakukan penggunaan paling baik atas waktu yang dimiliki. Konsep atau istilah mengenai time management berawal dari revolusi industri, yaitu ketika mulai ada perhatian tentang pengelolaan waktu secara efektif dan efisien untuk bisa mengontrol waktu yang dimiliki seseorang. Pengelolaan manajemen waktu. Yang pertama yaitu perencanaan waktu, yang kedua pengorganisasian waktu, yang ketiga pengkoordinasian waktu, yang keempat pengawasan waktu.
Aspek-aspek dalam manajemen waktu. Yang pertama yaitu menetapkan waktu, yang kedua menetapkan prioritas, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat bersikap asertif, yang kelima bersifat tegas, yang keenam menghindari penundaan, dan yang ketujuh meminimalkan waktu yang terbuang. Masuk kepada creative thinking, critical thinking, dan analytic thinking. Creative thinking. Wijaya 2007 menjelaskan bahwa berpikir kreatif adalah kegiatan menciptakan model-model tertentu dengan maksud menambah agar lebih kaya dan menciptakan yang baru. Faktor yang mempengaruhi creative thinking, yang pertama yaitu motivasi, yang kedua yaitu kepribadian, yang ketiga yaitu wawasan, yang keempat metakognisi. Critical thinking atau berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills. Critical thinking juga dapat dikatakan adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis suatu gagasan dengan menggunakan penalaran yang logis. Analytic thinking atau berpikir analitis merupakan kemampuan tingkat tinggi dengan proses mental di mana dapat siswa memeriksa atau menundukkan suatu masalah secara rinci dengan langkah-langkah yang logis. Ciri-ciri analytic thinking yaitu yang pertama berpikir sistematis, yang kedua disiplin tinggi, yang ketiga menghargai fakta yang disampaikan secara logis, yang keempat menyukai hal-hal yang terorganisir, yang kelima teliti dan fokus pada detail masalah, yang keenam cenderung kaku, yang ketujuh lama dalam mengambil keputusan. Masuk kepada poin yang kelima yaitu goal setting dan life purpose. Goal setting sebagai alat untuk mengidentifikasi prioritas kerja hidup dan mengemban strategi-strategi untuk mencapai tujuan-tujuan personal dan profesional. Life purpose atau tujuan hidup adalah keyakinan, moral atau standar yang akan mengendalikan hidup kita. Oleh karena itu, tujuan hidup memandu pola pikir dan perilaku kita. Berikutnya yaitu Accelerated Learning Technique Ways. Pembelajaran dipercepat adalah metode pengajaran yang memberikan suasana di mana siswa mampu menyerap dan mempertahankan tradisional. Keterlibatan pembelajaran yang dipercepat adalah proses menyempurnakan instruktur tradisional dan penerapan teknologi pembelajaran. Pikiran alami dirancang untuk pembelajaran yang dipercepat. Berikutnya yaitu communication skills, public speaking, dan presentation skills. Public speaking adalah soft skill yang membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik, antusiasme, dan kemampuan untuk terlibat dengan audiens. Presentation skill atau presentasi adalah penyajian karya tulis ilmiah seseorang di depan forum undangan dalam rangka mengajukan suatu ide untuk mendapatkan suatu pemahaman kesepakatan bersama. Jenis presentasi terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu presentasi terencana dan yang kedua presentasi spontan. Yang kedelapan yaitu leadership skills. Menurut Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok, masyarakat, ke arah terciptanya tujuan.
7. Dalam Horner mengidentifikasikan beberapa keterampilan yang dibutuhkan oleh kepemimpinan yang bersikap demokratik tersebut, yaitu yang pertama kemampuan untuk membawa rapat, yang kedua terampil dalam mendengarkan, yang ketiga kemampuan untuk menyelesaikan masalah, yang keempat terampil dalam melakukan pengukuran, yang kelima terampil mengambil keputusan yang memusat ke kelompok, yang keenam terampil dalam mengajar, yang ketujuh yaitu terampil dalam membentuk tim. Yang kesembilan yaitu self-marketing skills. Self-marketing adalah proses di mana seorang individu memformulasikan keterampilan dan kemampuannya dengan cara yang memungkinkan menonjol di tengah orang banyak dan meningkatkan kemungkinan pekerjaan dalam situasi apapun yang melibatkan pemburuan pekerjaan, mengembangkan karir, atau jaringan. Berikut terdapat elemen identitas merek pribadi. Yang pertama pendidikan, yang kedua keterampilan, yang ketiga kepribadian, yang keempat nilai, dan yang terakhir yaitu pengalaman. Masuk kepada atribut soft skill yang terakhir yaitu negotiation skill dan relationship building. Negotiation skills adalah kemampuan yang harus dimiliki agar proses negosiasi berjalan dengan lancar dan efektif, sehingga kemauan dari semua pihak dapat tercapai. Negosiasi itu sendiri yaitu pencapaian yang orientasinya untuk mencapai kesepakatan bersama. Terdapat pendekatan-pendekatan dalam negosiasi. Yang pertama yaitu pendekatan menang-kalah, yang kedua yaitu pendekatan kalah-kalah, yang ketiga pendekatan menang-menang, dan yang terakhir tidak ada hasil. Relationship building adalah suatu kemampuan individu di luar kemampuan akademisnya, yaitu yang berhubungan dengan orang lain dan kemampuan dalam dirinya sendiri. Dapat mengembangkan kemampuan kerja secara maksimal. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.